Swastiastu. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang organisasi wanita. Perkenalkan, nama saya Ibu Tur Aditya Sadinana Putra, nomor absen 17, kelas 11 MIPA 4. Perkenalkan, nama saya Iputu Ananda Putra Dinata, nomor absen 16 dari kelas 11 MIPA 4. Perkenalkan, nama saya Iketut Aditya, absen 11 dari kelas 11 MIPA 4. Perkenalkan, nama saya Kadek Dwi Cahyana, nomor absen 20 dari kelas 11 MIPA 4. Perkenalkan, nama saya Ibu Tu Agus Heri Pratama, absen 15, kelas 11 MIPA 2. Perjuangan pergerakan kemerdekaan di Indonesia tidak hanya didominasikan oleh kaum pria, namun juga kaum perempuan. Peran-peran perempuan dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia dapat kita telusuri melalui eksistensi organisasi pergerakan perempuan pada awal abad ke-20 Masehi. Dalam buku sejarah Indonesia modern 1200 sampai 2004 karya MC Flex, latar belakang munculnya organisasi pergerakan perempuan di Indonesia berkaitan dengan penerapan kebijakan politik etis oleh pemerintah kolonial Belanda. Penerapan politik etis pada awal abad ke-20 Masehi telah menciptakan banyak pembaruan-pembaruan penting yang identik dengan unsur utama modernitas. Hal tersebut berhasil memberikan kesadaran terhadap kaum perempuan Indonesia untuk turut berjuang demi kesejahteraan dan kemerdekaan bangsa. Tujuan pergerakan organisasi perempuan di Indonesia adalah untuk memajukan status perempuan pribumi di bidang sosial, politik, dan pendidikan. Dengan itu, perempuan-perempuan Indonesia memberikan kontribusi yang besar bagi perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, Putri Merdeka juga memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup perempuan Indonesia. Putri Merdeka menerapkan program beasiswa untuk menunjang pendidikan kaum perempuan Bumi Putra. Organisasi ini juga aktif dalam menerbitkan majalah Putri Merdeka untuk menyebarluaskan gagasan perempuan berdikari organisasi wanita yang terbentuk pada pergerakan nasional, yaitu Wanita. Masa pergerakan nasional di Indonesia mulai bermunculan pada tahun 1904. Adapun organisasi wanita yang terbentuk pada masa pergerakan nasional itu: 1. Keutamaan Istri tahun 1904. Organisasi perempuan Keutamaan Istri dibentuk pada tahun 1904 di Kota Bandung. Tokoh pelopornya bernama R. Dewi Sartika. Tujuan didirikannya organisasi ini yaitu untuk memberi pengetahuan kepada kaum wanita agar bisa membaca, menulis, berhitung, dan keterampilan dalam hidup berumah tangga. 2. Putri Merdeka pada tahun 1912. Putri Merdeka didirikan di Jakarta pada tahun 1912. Tokoh pelopornya seperti R.R. Mukni, R.A. Sutinah Joyoprotno, P.A. Subarudin, dan Suadikun Ondo Kukumu. Organisasi ini merupakan bagian dari Budi Utomo. Tujuan dan tugas-tugasnya itu memberikan bantuan beasiswa dan bimbingan kepada kaum wanita dalam menuntut pelajaran maupun berpendapat di muka umum. 3. Kartini Fonds pada tahun 1912. Organisasi Kartini Fonds atau Dana Kartini pertama kali dibentuk pada tahun 1912 di Kota Semarang, didirikan oleh C.Th. van de Venter, salah satu tokoh politik etis. Berdirinya Kartini Fonds merupakan realisasi politik etis atau politik balas budi bertanggung jawaban atas kegiatan tanpa paksa yang sangat merugikan kesejahteraan rakyat. Tujuan memajukan harkat dan martabat wanita. 6. Aisyah pada tahun 1917. Organisasi Aisyah didirikan oleh Nyai Ahmad Dahlan atau H. Siti Walindah pada tanggal 19 Mei 1917 atau 27 Rajab 1335 Hijriah di Kota Yogyakarta. Peran penting Aisyah adalah untuk memajukan pendidikan umum dan agama bagi kaum wanita. Kegiatan lainnya seperti menanamkan rasa nasionalisme dan kebangsaan serta memelihara anak yatim. Kemunculan organisasi-organisasi wanita merupakan realisasi dari cita-cita Kartini yang memperjuangkan kedudukan sosial wanita. Di awal kemunculannya pergerakan wanita belum begitu mempersoalkan masalah-masalah yang menyangkut. Fokus mereka adalah pada perbaikan dalam hidup berkeluarga dan meningkatkan kecakapan seorang ibu. Pada tahun 1912 atas segala usaha Budi Utomo berdirilah organisasi Putri Merdeka di Jakarta. Organisasi ini bertujuan memajukan pengajaran anak-anak perempuan. Organisasi-organisasi wanita juga muncul daerah Jawa Tengah seperti Pawiatan Wanita di Magelang 1915, Wanita Susilo di Pamelang 1918, Wanita Hadi di Jepara 1915. Organisasi-organisasi tersebut memfokuskan pada pelatihan untuk memajukan kecapakan wanita, khususnya
kecapakan rumah tangga. Selain itu juga bertujuan mempererat persaudaraan antara kaum ibu tidak hanya di Jawa. Organisasi-organisasi wanita juga bermunculan di luar Jawa. Di antaranya adalah KW Taman Istri Minangkabau di Padang Panjang dan Sekolah Kerajinan Amai Satya di Kota Gedang tahun 1914. Banyak keterampilan rumah tanggaan diajarkan di sekolah-sekolah ini. Salah satu tokoh wanita yang berpengaruh dalam di luar Jawa adalah Maria Walanda Marami. Pada tahun 1918 melalui perkumpulan ibu kepada anak temurunnya PJKAT yang dibentuknya oleh tahun 1917 mendirikan sekolah rumah tangga Indonesia pertama di Manado dengan 20 murid tamatan sekolah dasar. Setelah tahun 1920, organisasi wanita semakin luas orientasinya terutama dalam menjangkau masyarakat bawah dan tujuan politik di lingkungan bersama organisasi politik induk. Dan semakin bertambahnya organisasi wanita, setiap organisasi politik mempunyai bagian kewanitaan, misalnya Wanuju Tomo yang menjadi bagian Serikat Islam, kemudian berganti nama menjadi Serikat Perempuan Islam Indonesia. Meskipun demikian, tidak semua organisasi wanita identik dengan politik. Salah satu contohnya adalah kemunculan Aisyah di Muhammadiyah yang berdiri pada tahun 1914. Organisasi ini memfokuskan tujuan pada kegiatan sosial keagamaan. Ada jenis organisasi wanita lainnya yang merupakan organisasi terpelajar putri Indonesia. Jib Demes Abdeling Jong Japa bagian wanita, organisasi wanita, taman siswa dan lain-lain. Kongres tersebut bertujuan untuk mempersatukan cita-cita dan memajukan wanita Indonesia serta membuat gabungan organisasi wanita. Beberapa organisasi hadir dalam kongres tersebut, yaitu Wanita Utomo, Putri Indonesia, Wanita Katolik, Wanita Mulyo, Aisyah, SI bagian wanita. Kongres ini menghasilkan keputusan untuk membentuk gabungan organisasi wanita dengan nama Perikatan Perempuan Indonesia atau PPII yang bertujuan memperbaiki nasib dan derajat wanita Indonesia. Dengan dana yang dikumpulkannya diharapkan mampu memperbaiki nasib wanita pada masa itu. Organisasi ini tidak mencampuri politik dan agama dan menjangkau semua lapisan wanita, baik golongan atas atau bawah. Dalam propagandanya, ia sering menyuarakan anti kolonial. Selain itu, ada sebuah organisasi wanita yang sangat mengecam pemerintah kolonial, yaitu Perkumpulan Mardi Wanita, didirikan tahun 1933 oleh anggota-anggotanya wanita partai politik Partai Indonesia atau Perindo. Setelah partai ini dikenakan Verga de Forbot atau larangan dalam mengadakan rapat oleh pemerintah kolonial. Perkumpulan ini mempunyai banyak cabang terutama di Jawa Tengah dan namanya diganti menjadi Persatuan Marhaen Indonesia yang berpusat di Yogyakarta. Akan tetapi setahun kemudian organisasi ini dikenai larangan dan ketuanya S.K. Trimurti dimasukkan penjara karena masalah pamflet. PPI dan IS dapat dikatakan sebagai organisasi wanita yang berpengaruh saat itu, namun keduanya justru larut ke dalam konflik antar organisasi sejak awal pendiriannya. Terus berselisih dengan PPII. Dalam langkah politiknya, IS banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari kaum nasionalis, KRIRI, dan istri-istri anggota PNI lama. Di sisi lain, PPII sebagai federasi organisasi wanita di satu sisi tidak dapat bekerja sama dengan IS yang lebih banyak penyerangan federasi itu pada 20-24 Juli tahun 1935. Kongres Perempuan Indonesia atau KPI kedua diadakan di Jakarta. Banyaknya kaum wanita yang bekerja di lapangan, maka dirasakan perlunya membentuk sebuah organisasi. Oleh karena itu, pada tahun 1940 di Jakarta dibentuk Perkumpulan Pekerja Perempuan
Indonesia yang terdiri dari mereka yang bekerja di kantor-kantor pemerintah atau swasta, guru, perawat, dan buruh. Mereka menyatukan diri meskipun bekerja di bidang yang berbeda-beda karena mereka merasa senasib. Dalam masyarakat jajahan, kaum wanita mengalami diskriminasi di lapangan pekerjaan. Diskriminasi ini terlihat jelas dalam kesempatan untuk memperoleh pekerjaan, gaji, dan kesempatan untuk maju. Satu hal yang mencerminkan kemajuan wanita adalah terbentuknya perkumpulan dalam kalangan mahasiswi di Jakarta pada tahun 1940. Kegiatan organisasi wanita dalam tahun sebelumnya pecah perang Pasifik yang pantas dicatat dalam rapat protes yang diselenggarakan atas Parakarsa 8 perkumpulan. Protes ini muncul karena tidak adanya anggota wanita di Volksraad. Rapat ini diadakan di Gedung Permufakataan Indonesia, Gang Kenari, Jakarta, yang dihadiri 500 dari 45 perkumpulan. Organisasi itu juga mendukung aksi Gabungan Politik Indonesia (GPI) agar Indonesia mempunyai parlemen yang benar-benar wakil rakyat. Dapat dikatakan bahwa dalam periode ini kaum wanita telah menaruh perintah pada perjuangan politik, baik dengan sikap koperasi ataupun non-koperasi dengan perintah kolonial. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.